Ubay bin Salul ini dia bersekutu dengan Yahudi. Maka ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai salah satu umat Islam ketika itu dia datang kepada Rasulullah SAW dan dia berkata, "Ya Muhammad, ahsin fi mawali." Wahai Muhammad, kamu harus berbuat baik dengan sekutu-sekutuku, yaitu sekutu saya. Kemudian tidak digubris oleh Rasulullah SAW. Diulangi lagi, "Ya Muhammad, ahsin fi mawali." Kemudian tidak digubris oleh Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Akhirnya sama Abdullah bin Ubay bin Salul itu lehernya apa? Kain lehernya Rasulullah SAW diambil sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dipegang seperti ini. "Ya Muhammad, ahsin fi mawali." Berbuat baiklah dengan sekutuku. Ketika itu mulai marah Rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan hatta yura fi wajhihi bulala, sampai kelihatan itu muka marahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, "Arsilni," lepaskan, kata Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, "La hatta tuhsin fi mawali." Tidak bakal tak lepas kecuali kau berbuat baik sama sekutu-sekutuku. "Waiha arsilni," kata Rasulullah SAW. "Lepaskan nggak?" kata Rasulullah SAW. Kata Ubay bin Salul, "La hatta tuhsin fi mawali." Akhirnya Rasulullah SAW menenangkan diri dan beliau mengatakan, "Humlak." Oke, tak pasrahkan denganmu, tapi dengan syarat. Dengan syarat apa? Mereka harus meninggalkan apa? Madinah. Mereka harus meninggalkan Madinah. Tidak boleh ada yang di Madinah dan harus meninggalkan hartanya semuanya. Harus meninggalkan hartanya sebagai ghanimah. Mereka keluar dari Madinah tidak disentuh oleh Rasulullah SAW dan harus apa? Harus meninggalkan hartanya. Akhirnya disepakati perjanjian tersebut. Kemudian Bani Qainuqa ini pergi ke daerah Adnaan di wilayah Syam. Di wilayah Syam mereka pergi ke sana dan semuanya mati di sana kena adab Allah Subhanahu wa taala. Tidak kena perang tapi kena adab di sana. Semuanya mati, tidak tersisa satu pun. Tidak tersisa satu pun. Di antara yang bersekutu dengan Bani Qainuqa itu ada salah satu sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Ubadah bin Samit. Sayyidina Ubadah bin Samit ini juga dia bersekutu dengan siapa? Dengan Bani Qainuqa. Tapi beliau tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tetapi beliau ana bariun min Bani Qainuqa. Saya putus hubungan dengan bersekutu dengan Bani Qainuqa. Wa atawalla Rasul wa atawalla Allah wa rasuluh. Dan saya hanya bersekutu dengan Allah dan Rasulnya. Dan saya hanya bersekutu dengan Allah dan Rasulnya. Maka ketika itu diturunkanlah ayat yang menceritakan kejadian ini. Yang pertama diceritakan ketika Rasulullah SAW bersabda kepada berdakwah kepada mereka, kemudian mereka menolak. Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Laqad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqota. Kalau Allah berfirman, mereka akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikumpulkan di hari kiamat. Padahal Rasulullah SAW sudah memperingatkan mereka, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqota. Kalian sudah melihat akibatnya orang kafir di perang Badar. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Salah satu dari kelompok mereka itu adalah orang mukmin dan salah satu kelompok dari mereka itu adalah orang kafir. Diceritakan di dalam Al-Qur'an. Kemudian tentang Abdullah bin Ubay bin Salul dan Sayyidina Ubadah bin Samit, Allah menurunkan ayat
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bersekutu kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, karena mereka itu semuanya adalah saling menjadi sekutu.